Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salli alaihi sayyidina Muhammad. Afwan Buya mau bertanya. Jika ada seorang murid yang mendapati gurunya itu sering berdakwah ke tempat-tempat maksiat, bahkan tidak jarang ditemukan gurunya tersebut masuk ke satu kamar bersama seorang perempuan dari diskotik. Guru itu mengatakan bahwa dirinya telah mengadakan pembicaraan khusus 4 mata dengan perempuan tersebut. Dan guru tersebut menambahi, memangnya ada ustadz yang mau berdakwah ke tempat-tempat seperti ini. Mereka juga ingin masuk surga. Bagaimana seharusnya sikap muridnya tersebut, Buya? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami tidak membahas tentang bagaimana sikap murid kepada gurunya. Kalau sikap murid kepada guru harus dibangun husnudzon. Tapi kami akan membahas tentang dakwah. Dakwah di mana saja. Betul kata ustadz tersebut bahwa ada tempat-tempat yang jarang dijamah oleh dakwah. Diskotik, tempat perjudian, pelacuran dan sebagainya. Dan susah ustadz menerobos ke tempat tersebut. Kalau ada orang yang bisa menerobos tempat tersebut, hebat. Tentunya aturan syariat tetap saja berlaku. Kalau ada orang bisa menembus tempat tersebut, tapi tetap aturan berlaku. Jika di tempat tersebut wanitanya tidak menutup aurat, ya tidak boleh melihat. Nggak ada istilah darurat, ya melihat yang lainnya. Kenapa harus melihat perempuannya? Bisa melihat langit-langit, atau melihat tiang, atau melihat yang lainnya. Jadi tetap berlaku syariat. Di antaranya adalah tidak boleh masuk kamar berduaan. Khalwah dua haram. Kalau hanya ngobrol 4 mata bisa saja, apalagi di hotel dan sebagainya, di tempat bisa saja, tempat terbuka berdua. Dia mendengar, kita mendengar. Tapi kalau sudah masuk kamar berduaan, nggak ada alasan, haram ya haram. Nggak usah berhujah dakwah melakukan keharaman, seolah-olah orang sudah punya surga sehingga dia aman, nggak bakal kepleset ke neraka. Itu paling bahaya juru dakwah. Oh, kalau saya misalnya aman, oh kok merasa aman? Sayyidina Imam Ali saja yang sudah dijamin, sudah mendapat kabar gembira sebagai ahli surga, masih takut kok kalau kepleset. Ini baru kelas dai di hari ini sudah merasa bahwa aman. Kalau saya mah beda, aman, tidak bakal tergoda. Oh hati-hati, kepleset saat itu sudah. Jadi tetap jangan berduaan khalwah. Berduaan tidak boleh. Kalau memang masuk tempat tersebut, benar-benar dia bisa menjalankan syariat. Kemudian dia yakin dia kuat, tidak ke bawah. Dan tidak semua orang bisa diajak seperti dia. Jangan ngajak orang lain, tidak kuat. Artinya, benar kata ustadz tersebut, sebagian omongan ustadz tersebut benar, tidak semua orang bisa dakwah ke tempat tersebut. Maka dia masuk. Kalau dia masuk ke tempat tersebut, maka hendaknya tetap menjalankan syariat Nabi. Enggak boleh mentang-mentang wah bebas, saya kan lagi dakwah. Bahkan pakai berhujah yang namanya orang membersihkan kotoran, ya pasti kepercikan najis sedikit tuh. Enggak boleh begitu. Cowal-cowal sedikit, ngerasain sedikit, ya enggak boleh dong. Wong dosa kok dicoba-coba, enggak ada. Anda mungkin kalau Anda memang mampu masuk, jaga mata, jaga tangan, jaga hati, jaga kuping, jaga lesan, jaga diri supaya tidak khalwah dan seterusnya. Istimewa, bagus, bisa. Yang penting jangan meremehkan syariat. Kalau kita dengar para wali misalnya masuk ke tempat tertentu, enggak langsung melakukan haram, duduk dengan pemabuk, tidak mabuk dia. Kalau memang ada orang wali beneran, ya enggak akan mabuk. Kalau dengan perempuan, enggak akan yang lihat. Enggak usahlah berhujah begini. Kalau saya duduk dengan perempuan berduaan di kamar tuh, saya sudah enggak menganggap dia sebagai apa. Saya anggap dia seperti gedebok. Enggak ada ngomong begitu. Bohong dia. Wali kelas tinggi seperti apapun sama perempuan ya sama. Manusia syahwat. Ada syahwatnya. Kecuali sudah jadi orang gila, ngelihat perempuan kayak tembok. Nah ini manusia normal, selagi normal ada syahwat. Jadi jangan macam-macam urusan semacam ini. Nah, kalau Anda menemukan orang semacam itu, ya mungkin Anda tidak tahu jangannya di dalam ada orang lain, kan begitu. Namanya kamar mungkin sudah disiapin orang yang menemani di situ, sehingga seolah-olah masuk kamar berduaan. Ini husnudzon kita. Mungkin di dalam sudah disiapkan anak orang yang menemani dia, mungkin. Sehingga sebetulnya di dalamnya bertiga, bukan berduaan. Kita tidak mengerti itu. Anda jangan gampang suudzon dengan ustadz yang seperti itu. Tapi di sisi lain ini kan nasihat buat ustadz, jangan deh gaya-gaya sok sudah sampai kepada Allah lalu melanggar syariat. Nggak ada wali seperti itu. Tapi di sisi lain kita jangan mudah prasangka. Kalau saya mudah prasangka baik, mungkin ada orang di dalamnya. Atau mungkin sudah dinikah oleh dia. Mungkin sih. Gampang saja. Wong berdakwah itu berat kok.
Apalagi masuk wilayah begitu, godaannya besar. Jadi dua hal. Dari pihak ustadznya jangan aneh-aneh. Dari pihak murid jangan biasa prasangka buruk. Selesai. Sikap Anda kalau menemukan ustadz semacam itu, maka doakan semoga dia adalah benar-benar juru dakwah yang sesungguhnya, semoga tidak terpleset, semoga tidak melakukan haram. Itu saja sudah selesai. Jangan digunjing ke sana kemari, tahu, saya melihat ustadznya berduaan dengan perempuan di hotel gini, masya Allah. Tak tahunya di dalamnya sudah ada iparnya, ada adiknya, ada ininya, nggak ngerti. Kok begitu gampang menilai orang itu, hati-hati. Husnudzon penting. Ini saja, wallahu a'lam bishawab.